Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Alhamdulillah, ikhwatul iman dimana berada, kembali lagi saya bisa hadir menyapa sahabat semua untuk menyampaikan sebuah materi lagi yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan tentang masalah makna syukur, sebagaimana di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7 Allah berfirman, wa id ta'adzana rabbukum, dan ingatlah ketika Tuhan kalian memaklumatkan pada kalian, la in syakartum, jika kalian pandai bersyukur terhadap nikmat Allah, la azidannakum, pasti Allah akan menambahkan lagi kenikmatannya kepada kalian. Walain kafartum, dan jika kalian sebaliknya kufur, tidak bersyukur atas nikmat Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaanku, azabku, lasyadid, sungguh sangat berat atau sangat dahsyat gitu ya. Timbul pertanyaan kepada diri kita, sudah sejauh manakah diri kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita? Allah sendiri yang berfirman di dalam surat Saba di ayat yang ke-11, di penghujung ayat 11 surat Saba, Allah mengatakan, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Ternyata kata Allah, hanya sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur, sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada manusia. Ini pernyataan Allah. Tentu saja kalau pernyataan Allah ini sudah pasti benarnya, dan perkiraan manusia tentu saja banyak salahnya. Allah mengatakan wa qalilu min ibadiyasy syakur, dan hanya sedikit dari hamba-hambaku manusia itu yang bersyukur. Kebanyakannya berarti kufur begitu. Sebagai bukti, kita jangan mengukur orang lain gitu ya. Kita mengukur diri kita sendiri saja. Sudahkah kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita? Atau sebaliknya kita malah kufur gitu, tidak pandai bersyukur. Sebagai contoh saja, misalnya Allah memberikan oksigen kepada manusia itu, kalau misalnya Allah mau menagih gitu ya, untuk biaya oksigen saja, seorang manusia itu sehari semalam 24 jam, ternyata kebutuhan oksigen itu sangat mahal. Ada suatu kisah di Arab Saudi sana gitu ya, seorang kakek-kakek yang usianya 78 tahun, kemudian dia kelelahan, kecapean sampai pingsan begitu ya. Dibawalah si kakek ini ke salah satu rumah sakit di Riyadh, rumah sakit swasta. Kemudian diberi bantuan oksigen selama 24 jam. Setelah diberi bantuan oksigen selama 24 jam, kondisi si kakek membaik. Nah, kemudian setelah membaik dinyatakan sehat, kemudian sebelum pulang maka si kakek
disodorkan tagihan oleh pihak rumah sakit sebesar 600 real. Kalau dirupiahkan lebih kurang 2,5 juta ya, 2,5 juta rupiah untuk membayar oksigen selama 24 jam. Menangislah si kakek melihat tagihan tersebut. Lalu dokter pun menenangkan si kakek agar jangan menangis ya. Dengan melihat tagihan ini nanti anak cucu kakek mungkin akan membayarkan tagihan ini, kata si dokter. Kata si kakek, saya bukan menangisi masalah tagihannya, tetapi betapa Allah yang maha memberikan nikmat khususnya oksigen kepada saya. Berpuluh-puluh tahun lamanya saya menghirup oksigen dari Allah dengan gratis. Ternyata kalau dibayar per hari itu 2,5 juta. Nah disinilah dokter pun juga ikut menangis, memikirkan apa yang dikatakan oleh si kakek. Benar sekali kalau seorang manusia butuh oksigen per harinya itu harus membayar 2,5 juta, berarti dalam 1 bulan itu dia harus mengeluarkan uang 75 juta. 2,5 juta kali 30 ya 75 juta per hari gitu ya. Kalau per tahun itu 75 juta kali 12 hasilnya 900 juta rupiah untuk membayar oksigen saja untuk seorang manusia. 1 tahun 900 juta. Kalau 10 tahun 10 miliar. Umur si kakek 78 tahun. 10 berarti 7 kali 7 gitu ya, 90 juta. 90 juta setahunnya 900 juta, berarti kalau 10 tahunnya itu 9 miliar begitu ya. 9 miliar per 10 tahun kali 7 gitu ya. 9 miliar kali 7. 9 kali 7 berarti udah 63 miliar lebih untuk biaya oksigennya saja kalau usia 70 tahun per orang. Kalau usia 70 tahun 60 miliar. Pokoknya 1 tahunnya itu 900 juta kali umur kita berapa tahun sekarang ini. Itu untuk biaya oksigennya saja, belum airnya, belum sinar matahari dan yang lain sebagainya. Dan ini semua kebanyakan manusia itu belum mensyukuri nikmat itu. Yang dia minta ketika berdoa itu kebanyakan minta yang lain-lainnya lagi. Padahal apa yang kebutuhan pokok seperti oksigen, air itu dia nggak pernah minta, dan bahkan Allah yang sudah memberikannya langsung secara gratis, dan ini belum disyukuri. Maka kata Allah tadi juga, sungguh kalau kalian pandai bersyukur, pasti aku akan tambahkan lagi nikmat itu pada kalian. Tetapi ternyata kata Allah sendiri mengatakan, wa qalilum min ibadiyas syakur, ternyata hamba-hambaku kebanyakan kufur, sedikit yang bersyukurnya itu. Jadi ini belum disyukuri udah minta yang lainnya lagi. Bukan Allah tidak mengijabah doa, bukan. Tetapi mungkin Allah melihat orang itu belum mensyukuri kenikmatan yang sudah diberikan, mana mungkin Allah menambahkan dengan kenikmatan yang baru gitu. Ini kita jangan bersuudzon kepada Allah ketika kita berdoa, kok belum diijabah. Ya belum, kenapa? Karena memang kita belum pandai bersyukur. Dan kalau kita sudah menjadi hamba yang bersyukur, mah tidak diminta juga oleh Allah, la azidannakum, pasti akan ditambahkan kata Allah itu. Jadi intinya adalah kita memperbaiki syukur kita kepada Allah dengan cara menggunakan segala fasilitas kenikmatan yang Allah berikan itu sesuai dengan keinginan Allah, sesuai dengan kehendak Allah, dipergunakan untuk ibadah, dipergunakan untuk beramal soleh, bukan dipergunakan untuk maksiat dan dosa. Begitu cara bersyukurnya manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka dari itu di dalam surat Ar-Rahman Allah mengulang-ulang satu ayat yang mempertanyakan tentang masalah kenikmatan yang mana yang kalian masih dustakan. Ya, mungkin ikhwatul iman sudah pada hafal begitu ya tentang ayatnya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, lalu nikmat kami yang mana yang masih kalian dustakan itu. Padahal nikmat-nikmat yang telah aku berikan pada kalian banyak yang belum kalian syukuri. Kalau seandainya saja Allah mau menagih tadi teh seperti oksigen, sanggupkah kalian membayarnya per hari 2.500.000 per orang gitu ya? Belum lagi misalnya di keluarga kita itu ada istri, dengan istri berarti 5 juta per hari per orang, ditambah anak, satu anak misalnya 7,5 juta per hari itu untuk oksigennya, belum airnya, belum sinar matahari, belum angin, belum yang lain-lainnya. Mampukah kita membayar kepada Allah? Tidak. Dengan cara apa atau kita membayarnya? Ya dengan cara kita ibadah kepada Allah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, menggunakan segala fasilitas yang Allah berikan sesuai dengan keinginan Allah. Itulah makna syukur yang sebenarnya, yaitu menggunakan segala fasilitas kenikmatan yang Allah berikan sesuai dengan keinginan Allah itu sendiri, yaitu untuk beribadah kepada Allah, beramal soleh. Sebab nanti juga bekal itu kembali kepada diri kita juga sebagai bekal untuk melanjutkan perjalanan kita ke alam akhirat, sampailah kita nanti kalau perbekalan kita itu mumpuni, mencukupi, kita akan sampai ke surganya Allah. Mungkin itu saja ikhwatul iman yang bisa saya sampaikan, meskipun hanya singkat, tapi mudah-mudahan ini ada manfaatnya sebagai pengingat khusus kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada ikhwatul iman semua tentang harusnya kita memperbaiki rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersuudzon ketika kita berdoa kenapa belum diijabah. Salah satunya memang kenikmatan yang telah Allah berikan belum kita syukuri, sehingga kita minta yang lainnya belum Allah ijabah. Kenapa? Karena kita belum bersyukur dari nikmat yang sebelumnya. Seandainya saja kita sudah mensyukuri nikmat Allah itu, Allah sudah berjanji la azidannakum, pasti kami akan tambahkan lagi kenikmatan itu pada kalian. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.